Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kita tentu ketahui ya bahwasannya Pak Jokowi itu selalu diserang sana sini semenjak beliau jadi gubernur dan juga presiden 2 periode. Fitnahan, cacian, makian, tuduhan yang gak mungkin, yang kagak bener-bener lah, kagak bener, tuduhan yang ngaco. Ya, kenapa sih ya Pak Jokowi itu tahan bener? Bahkan dengan serangan-serangan itu Pak Jokowi malah makin naik prestasinya ya, malah derajatnya tuh ditinggikan lah bahasanya. Ternyata ada hal di balik itu. Kenapa Pak Jokowi sampai sekarang ini tuh kuat ya kan? Kuat dan dicintai banyak masyarakat. Tentu saja tak lepas dari kinerjanya. Tapi di belakang itu ada jimat. Jimat. Dan gue yakin semua orang muslim percaya hal itu. Apa sih itu? Jimatnya adalah ibunda tercintanya. Ya, ini ada cerita bagaimana ya ibunda Pak Jokowi itu sangat perhatian lah kepada anaknya yang lelaki inilah. Pak Jokowi itu lelaki sendiri ya dan paling tua. Dan ibunda ini amalannya banyak lah ya, sehingga mungkin bisa menjadikan Pak Jokowi seperti ini. Dan gue pun yakin ya, doa seorang ibu itu sangat luar biasa. Ya, begitu. Bagaimana sih Ibu Noto ini menjalankan hari-harinya sehingga Pak Jokowi juga terlindungi sampai saat ini ya. Mari kita simak videonya. Let's go. Bersama Ustadz Mukti Ali Kusyairi LCMA. Beliau adalah lulusan Al-Azhar, S2 di UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Betul. Ya, Ustadz. Siap. Buku ini dahsyat pada eranya ketika Pak Jokowi mau masuk ke periode kedua. Betul. Konon kabarnya ini bestseller, dan saya juga baru mendapatkan buku setebal ini. Dicetak oleh Republika ya. Dicetak oleh Republika. Harganya itu 185.000. Alhamdulillah saya mendapatkan dari penulisnya. Nanti saya kasih tanda tangan. Yang jelas di sini buku ini dahsyatnya apa? Karena mengupas tentang kehidupan sehari-hari keluarga presiden kita, Presiden Jokowi, terutama bagaimana interaksi ibunda Pak Jokowi. Betul. Dan di sini saya dari sekian buku tebal ini, Betul. the powernya adalah birrul walidain. Ini saya mendapatkan inspirasi dan intisari dari buku tebal Pak Jokowi ini apa? Intisarinya the power of birrul walidain. Kenapa Pak Jokowi sesukses sekarang? Ternyata ada kisahnya. Nah, mari kisahnya saya tanyakan ke sang penulis. Tentunya beliau mengeksplorasi keluarganya, terutama wawancara langsung dengan ibunda Pak Jokowi. Betul, ya. betul. Ustadz, ketika Anda mewawancarai ibu Pak Jokowi, sejauh mana sih? Pertama, ibunda Jokowi adalah sosok ibu yang luar biasa, melahirkan sosok pemimpin bangsa. Nah, luar biasa ini. Apa keramatnya? Apa rahasianya? Terima kasih Pak Yusuf Pars yang tampan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Yusuf tentang ibu
Ibu Pak Jokowi ya, Iya. Presiden kita yang kita cintai. Memang betul bahwa kunci dari kesuksesan Pak Jokowi itu the power of birrul walidain tadi. Iya. Dan ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali sowan ke Ibunda Noto Miharjo, ibunya Presiden kita Pak Jokowi. Saya ditemani oleh kakak sepupunya Pak Jokowi namanya Pak Sigit, datang ke rumah Ibunda Pak Jokowi. Saya pertama kali masuk itu di dalam hati saya ya Pak. Iya. Ini kok rumah ibu seorang presiden Iya. itu sangat sederhana. Gitu. Oh. Iya, di depannya pun paling kalau saya lihat pelatarannya ya cukup untuk misalkan kalau ada parkir satu mobil sama paling 2 motor gitu. Sangat sederhana. Tapi memang rumahnya ibunya ini berdampingan dengan rumahnya Pak Jokowi di samping. Jadi Iya, iya. gitu, Dempet ya? Dempet gitu. Nah, saya kesannya sangat sederhana gitu. Iya, iya. Lalu kemudian masuk, setelah itu disambut oleh Ibu Noto, ya monggo mas gitu. Namanya sinten gitu, namanya siapa? Saya Mukti Ali, tujuannya apa dijelaskan sama Pak Sigit. Lalu kemudian saya juga menjelaskan. Lalu pas pampres biasa di situ ada kan, terus membantu menyiapkan teh, lalu kemudian kue-kue gitu. Kebetulan pada waktu itu hari Senin. Oh, hari Senin Anda ke sana. Saya ke sana, terus saya disuruh minum, saya minum. Ibu nggak minum. Ini kok saya sendiri saja yang minum gitu, yang makan. Maaf mas, saya lagi puasa. Kayak gitu. Masya Allah. Dan langsung dari situlah saya gali pengalaman Ibunda Pak Jokowi. Ternyata Ibunda Pak Jokowi itu sudah lama sebelum lahirnya Pak Jokowi sampai akhir hayatnya itu istiqomah puasa Senin Kemis. Masya Allah. Iya, puasa Senin Kemis, dan ya itu kesaksian saya langsung gitu. Ketika wawancara hari Senin itu beliau lagi puasa. Nah, lalu kemudian beliau ngomong puasa, lalu kemudian saya tanya keseharian aktivitasnya. Memang Ibunda Noto ini Almarhumah ya. Almarhumah, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Iya, iya. Beliau itu aktivis pengajian. Gitu. Masya Allah. Aktivis pengajian, ada pengajian kitab Fathul Qorib, yang itu kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, dan itu seminggu sekali. Lalu kemudian beliau juga aktif ikut ngaji di pesantren-pesantren, misalkan pesantren Al-Mu'ayyad, lalu kemudian pesantrennya Gus Karim, lalu kemudian pesantren Khalifatullah Singoliduro dekat dengan Pasar Kelitian itu, Ibu Lilis itu. Lalu kemudian pengajian-pengajian yang lain. Jadi memang Ibu Noto ini kesehariannya adalah pengajian puasa Senin Kemis, dan lalu kemudian saya agak mendalam dan ingin tahu, kepo, penasaran. Karena saya kan orang NU, Pak Yusuf. Betul. Nah, orang NU itu punya keyakinan kalau anak sukses atau seorang yang sukses, itu bukan hanya soal ikhtiar, bukan hanya soal keberuntungan, tapi doa sang ibu. Ada behind-nya gitu kan ya. Makanya saya tanya, ibu ada doa-doa nggak dalam doa istiqomah lah, dalam setiap hari yang dibaca oleh ibu? Beliau jawab, oh iya mas, saya sih kata kiai-kiai itu suruh baca 100 kali Al-Fatihah. Iya. Lalu kemudian surat-surat pendek diantaranya Alam Nasroh 3 kali. Iya. Lalu kemudian surat Idza Ja'ala Rasulullahi wal Fath 3 kali, dan Asmaul Husna
Nah, Dibacanya? Dibacanya sehabis maghrib. Sehabis maghrib? Sehabis maghrib sampai selesai. Itu. Berarti sampai Isya itu? Sampai Isya, bahkan pokoknya sampai selesai kata beliau. Tidak menerima telepon, tidak menerima tamu, kalaupun ada tamu suruh nunggu. Istiqomah selama puluhan tahun. Dan itu subhanallah. Karena Pak Jokowi itu kan anak laki-laki satu-satunya. Ya pertama lagi. Pertama lagi. Ya karena itu beliau juga itu dikhususkan untuk Pak Jokowi sebagai anak laki-laki gitu. Laki-laki pertama. Masya Allah. Dan istiqomah pula qiyamul lail. Masya Allah, subhanallah. Qiyamul lail jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari. Karena sudah kulino katanya, karena sudah biasa, jadi tanpa ada alarm pun bangun dengan sendirinya. Jam 2, jam 3 itu zikir, ada baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya gitu, sampai subuh. Masya Allah. Berapa jam kalau bangunnya jam 3, subuhnya 4:30 misalkan, berarti kan 1,5 jam beliau bertapa. Jadi dilakukan sebelum Pak Jokowi lahir ya? Iya. Oh, subhanallah. Sampai beliau wafat. Nah, karena saya orang NU, saya meyakini gitu kan, bahwa salah satu faktor kesuksesan Pak Jokowi itu adalah doa ibunya. Jadi kalau bahasa kerennya, kesaktian Pak Jokowi adalah ada pada ibunya. Betul. Kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi itu adalah ibunya. Subhanallah, saya merinding ini, Ustadz itu. Jadi begitu dahsyatnya ini almarhumah Ibu Noto itu istiqomah untuk menjalani ritual keagamaan. Ya kalau apa namanya di dalam NU itu namanya apa itu, riyadoh ya. Riyadoh itu, dan itu tidak ada yang kata-kata istilahnya nonton sinetron gitu kan ya, ngerumpi, tapi beliau lakukan itu dari maghrib sampai isya. Tadi ijazahnya Fatihah 100 kali, terus An-Nasr, terus kemudian Asmaul Husna. Dan hebat, stop menerima telepon, stop menerima tamu dari maghrib sampai isya. Betul. Nah, ibu-ibu dan pemirsa Pada Suara TV, ini bisa menjadi tauladan bagaimana ketika kita ingin menjadikan anak yang sukses, ingin anak kita sukses, ingin kita hebat, memang harus ada perjuangan yang dahsyat, yang berat dari seorang ibu. Betul. Doanya dahsyat. Dan kita lihat tampak ya, Ustaz, bagaimana Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden 2 periode. Subhanallah. Dan Pak Jokowi itu kan bukan anaknya jenderal. Iya. Bukan anaknya politisi besar. Bukan orang pejabat. Bukan orang pejabat, bukan anak orang kaya. Anak orang kaya atau pemilik partai. Iya. Bukan, jadi orang biasa gitu. Dan ini membangkitkan pada kami, ya kita ini yang menjadi orang biasa ini, Pak Yusuf. Ini timbul optimisme bahwa kesempatan menjadi pemimpin itu ada juga kepada kami, gitu, kepada kita yang sebagai anaknya orang biasa. Dan kalau ingin menjadi sehebat Pak Jokowi, maka ibu-ibu harus menghebatkan dirinya dulu dengan riyadoh, dengan doa, istiqomah sebagaimana Ibu Noto, ibunda tercinta Bapak Presiden Joko Widodo, sebagaimana di dalam buku ini dahsyat ini. Ini juga alhamdulillah saya mendapatkan buku pusaka ini. Nah, soal apa Pak Jokowi gitu ya. Di buku di sini ya, soal Ibu Noto ya. Ibu Noto itu berhaji juga kan ya bersama Pak Jokowi. Haji bersama Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi jadi wali kota ya. Sebelum tahun 2003. Oh, 2003.
Beliau itu sudah haji. Iya, Pak? sudah haji, dan di haji itu ada kisah-kisah menarik juga. Pak apa Yusuf. itu? Tahun 2023 masih menjadi pengusaha kayu. Ya, itu haji sama istrinya, sama ibunya, lalu sama sepupunya namanya Pak Bambang. Nah, ada dua kisah yang menarik. Yang pertama, ketika Pak Jokowi di Raudhoh, itu Raudhoh, kuburan baginda Nabi kita makam Rasulullah ya, di sampingnya Rasulullah ya. Di sampingnya makam Rasulullah. Pak Jokowi itu sedang zikir, lalu kemudian tertidur lelap. Lalu di dalam tidurnya itu beliau bermimpi menjadi wali kota Solo. Itu sebenarnya belum ada pikiran terbersit ingin masuk ke politisi apa sama sekali. Masih bergelut dengan kayu, dengan mebel, dengan furnitur gitu ya. Nah, itu bangun lalu kemudian kaget gitu. Kok jadi wali kota? Iya, kok bisa jadi wali kota, saya tukang kayu gitu. Ini benar-benar mimpi nih. Mungkin seperti itu. Lalu di makam Rasulullah gitu mimpinya. Berarti kan bukan mimpi sembarangan ini, ya kan? Tapi mungkin Pak Jokowi, wah ini mimpi benaran gitu kan ya, atau mimpi sebagai alamat khusus gitu kan? Nah, dia juga masih bimbang dan ragu. Diceritakanlah ke Pak Bambang. Gitu. Ininya sepupunya itu. Nah, jadi beliau sebagai saksi gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ceritanya menarik lagi, pada waktu itu kan ada seorang mubalek terkenal, yaitu A.A. Gim. Wah, A.A. Gim. Ketemulah. Nih. Jadi ketemu waktu itu? Ketemu. Pak Jokowi dengan Pak Bambang ketemu dengan A.A. Gim. Lalu kemudian karena Pak Jokowi sama Pak Bambang ini ngefan ke A.A. Gim karena mubalek kondang, manajemen kalbu, apa namanya, penyampaiannya itu santun, kemudian menyentuh hati gitu, enak lah. Minta foto sebagai fan berat gitu. Pak Jokowi dengan Pak Bambang ini minta foto ke Pak Agim. Agim bisa foto-foto, oke, bertiga. Nah, setelah foto bertiga, Pak Bambang ini yang punya foto. Lalu kemudian beliau itu mau nyetak itu di crop dulu. Gambar Pak Jokowi itu dihilangkan, di cropping, di crop. Jadi hanya ada Pak Bambang sama Pak Jokowi. sama Agim. Jadi di dalam fotonya itu hanya ada Agim sama Pak Bambang. Nah, Pak Jokowinya dihilangin, dihapus sama Pak Bambang gitu. Pak Bambang, waduh, kebangetan ini Anda nih. Nggak tahu Anda Pak Jokowi akan jadi presiden nih. Nggak tahu. Karena kan pikirannya beliau pada waktu itu Pak Jokowi tukang kayu lah ya gitu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian Pak Jokowi ternyata jadi wali kota. Wah, benar ini kan. Gitu. Lalu kemudian semakin terpukul lagi ketika jadi gubernur. Waduh. Gitu. Pak jadi Bambang presiden. Waduh. Wah, kayaknya Pak Bambang perlu podcast ini. Anda terkejut. Waduh. Jadi kenapa itu? Menyesal. Ketika mengcropping itu menyesalnya luar biasa. Gitu. Iya, aduh, kenapa gitu? Dulu itu saya crop gitu. Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi ya, karena udah biasa lah dengan Pak Jokowi itu kan, ya, kan saudaranya kan. Gitu. Biar keren nih gua nih sama Agim berdua. Iya, biar keren. Kalau Pak Jokowi waktu itu dianggap belum keren. Udah biasa lah. Udah gitu. biasa kan sehari-hari. Nggak aneh gitu. Tapi itu menyesal. Iya kan, kalau misalkan sampai sekarang masih ada, beliau bisa membuktikan dua hal. Yang pertama nih, kami haji bareng sama Pak Jokowi. Ada Agim. Ada Agim bareng Agim. Dan yang kedua, ya kan, menunjukkan ya memang Pak Jokowi itu ya orang NU, orang Islam tulen gitu. Yang orang itu menganggap bahwa Pak Jokowi PKI dan lain-lain, itu kan fitnah ada tuh Pak. Nah, itu tidak benar gitu. Gitu. Dan ingin menunjukkan sebetulnya kalau itu masih ada. Itu Agim juga mungkin ikut bangga gitu.
ikut bangga dengan adanya Iya, iya. foto itu kan. Gitu. Iya, oke. Ya begitulah tadi videonya ya sobat-sobat. Jadi doa seorang ibu itu sangat penting. Ya kita doain anak kita supaya bebek ya kan. Supaya jadi orang yang sukses, supaya jadi orang yang bermanfaat, kuat, dan terutama soleh atau soleha ya kan. Terus jalanlah di tempat yang lurus, menjauhkan perintahnya, menjauhkan larangannya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.